KKB Papua terkepung, pasukan elit dengan skill dan kemampuan mengerikan tiba di bumi Cendrawasih. KKB Papua terkepung, pasukan elit dengan skill dan kemampuan mengerikan tiba di bumi Cendrawasih. Kriminal bersenjata atau KKB di Papua menjadi incaran TNI Polri karena terus berbuat rusuh. Kini TNI Polri terus mempertebal personilnya. Personil yang mahir di laut dan daratan kini sudah tiba. Keberadaan pasukan elit di Papua menjadi masalah besar bagi KKB. Pasalnya pasukan tempur terbaik TNI satu persatu datang ke bumi Cendrawasih. Saat ini salah satu pasukan elit dengan skill dan kemampuan bertempur lengkap telah tiba di Papua. Kedatangan pasukan elit ini pun menyusul pasukan setan yang lebih dahulu dikirim ke Papua untuk turut serta pemberantasan KKB Papua. Kehadiran pasukan elit tempur tersebut bakal semakin mempersempit pergerakan Lekagak Telenggen dan komplotannya. Apalagi pasukan elit tempur yang dikirim TNI ke Papua terkenal memiliki skill dan kemampuan mengerikan. Mereka adalah para prajurit Batalion Infanteri Khusus Yonif RK 762 Virayuda Sakti atau VYAS. Disebutkan bahwa satu prajurit Batalion Infanteri Khusus 762 Virayuda Sakti memiliki setara 10 hingga 15 prajurit biasa. Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Yoman Chantiasa memberikan pesan secara khusus kepada para prajurit dari pasukan khusus yang sudah tiba di Papua, yakni Batalion Infanteri Khusus atau Yonif RK 762 Virayuda Sakti VYAS yang akan menghadapi KKB Papua. Berikut arahan dari Mejen TNI Yoman Chantiasa yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut, yang meminta para prajuritnya menetralisir berbagai ancaman keamanan dari kelompok separatis bersenjata. Dengan demikian, sudah ada 3 pasukan khusus yang diberangkatkan untuk menghadapi aksi-aksi brutal KKB Papua, yakni pasukan Macan Kumbang atau Yonif Mekanis 521 Dadaha Yuda yang memiliki kemampuan tempur khusus dan mampu mengoperasi sejumlah kendaraan perang secara khusus. Kemudian pasukan setan, julukan dari pasukan Garuda Siliwangi dan pasukan elit yang dilatih secara khusus menghadapi pertempuran di daerah rawan seperti Papua, yakni Yonif 315 Garuda. Terakhir adalah pasukan Yonif RK 762 yang tak diragukan lagi kemampuannya. Mereka diberangkatkan untuk menghadapi tantangan dari KKB Papua yang menantang dan menyiapkan medan perang khusus di Muara Distrik Ilaga Utara. Tantangan itu disampaikan oleh pimpinan Lekagak Telenggen dalam surat tertulis yang disampaikan oleh Jubir TPN PBOPM Shebi Shambom. Lantas seperti apa kekuatan Batalion Infanteri Raider Khusus 762 Virayuda Sakti? Berikut kemampuan khusus mereka. Batalion adalah satuan atau pasukan militer yang berisikan kekuatan 2 sampai 6 kompi yang dipimpin oleh seorang mayor atau letkol sesuai dengan kekuatannya. Diperkirakan satu batalion sekitar 3.000 hingga 1.300 prajurit. Tak mudah bagi seorang prajurit masuk dalam kualifikasi infanteri, sebab infanteri kerap diartikan sebagai prajurit dari pasukan perang pejalan kaki. Infanteri dalam bahasa Inggris artinya infant, dalam bahasa Inggris artinya kaki. Infanteri dalam tubuh TNI adalah pasukan perang, prajurit tempur yang dididik dengan kualifikasi dan kekuatan layaknya prajurit pilihan dalam perang angkatan darat. Infanteri adalah tulang punggung pasukan perang TNI. Untuk masuk kategori Raider, sang
prajurit harus sudah satu tingkat di atas infanteri. Sementara makna raider dalam kesatuan batalion bisa diartikan prajurit elit atau 1 hingga 2 tingkat kemampuannya di antara prajurit infanteri. Raider memiliki pengertian penjarah, penggerebek, atau pembersih dalam bahasa TNI. Prajurit yang tergabung dalam batalion raider diartikan sebagai prajurit dengan kemampuan khusus, dilatih secara khusus, menguasai beberapa skill dan menggunakan alat tempur canggih. Bisa dibayangkan bagaimana sadisnya kemampuan batalion infanteri raider khusus 762 Virayuda Sakti tersebut, sebab mereka disebut sebagai Yonif Raider khusus atau elit. Untuk diketahui, dikutip dari situs resmi TNI, satu batalion raider khususnya diperkuat 747 personil yang memiliki pasukan khusus anti-teror, melakukan penyergapan, dan 50 orang personil satu batalion infanteri raider dibekali dengan kemampuan khusus anti-teror. Pasukan latihan raider ini di Batu Jajar, Jawa Barat. Mereka dilatih di semua medan tempur, yakni baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara. Berikut kemampuan yang mereka miliki. Pertempuran kota. Secara pasukan mereka dilatih untuk pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, menumpas lawan dalam waktu cepat untuk menguasai medan tempur untuk dijadikan landasan dalam misi berikutnya. Untuk mendapatkan kemampuan ini, mereka dilatih dengan sangat keras. Pertempuran di pegunungan dan gerilya di hutan belantara. Seorang personil Yonif Raider khusus mendapatkan gemplengan secara khusus bertarung di pegunungan dan perbukitan terjal. Kemampuan gerilya dalam hutan, pepat, dan belantara. Latihan ini dilakukan sangat berat. Para prajurit akan diutus ke dalam hutan-hutan lebat, dilepas untuk 3 hari 3 malam. Mereka tidak dibekali makanan, hanya garam dan korek api yang mereka bawa. Ketika menjalani penampahan diri, prajurit ini dilatih untuk survival atau bertahan di dalam hutan sembari bertemu menghadapi lawan tanding mereka.